Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu materi, yaitu materi persediaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rambuana Praing, kelas I, Prodi S1 Pariwisata dengan NIM 2055975. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun berupa barang jadi tergantung jenis industrinya. Pengertian lainnya yaitu persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Persediaan atau inventory merupakan elemen utama dari modal kerja karena pertama, jumlah persediaan paling besar dibanding dengan modal kerja lainnya. Kedua, aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Ketiga, tingkat likuiditasnya paling rendah. Macam-macam persediaan. Yang pertama adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang murni hanya menjualkan produk yang produknya sudah disediakan oleh produsen, yang di dalamnya kegiatan menyimpan, membeli, dan menjual kembali produknya. Nah, meliputi persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan artinya aset perusahaan yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Nah, yang kedua, perusahaan industri. Perusahaan industri adalah perusahaan yang menghasilkan barang mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi atau meningkatkan nilai gunanya. Meliputi satu, persediaan bahan baku, artinya produk dalam suatu perusahaan. Kedua, persediaan barang dalam proses, artinya bahan baku yang telah diproses dalam proses produksi tetapi belum sampai pada tahap akhir. Yang ketiga, persediaan barang jadi, artinya produk yang telah diproduksi mempunyai nilai jual. Dari manajemen persediaan ini, kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama, pentingnya mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kedua, kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan dan bagi perolehan laba. Semakin tinggi tingkat perputarannya, semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan, semakin kecil dana yang ditanam dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. Yang pertama, tingkat penjualan. Makin tinggi omset penjualan, makin besar investasi pada persediaan. Kedua, sifat teknis dan sifat produksi. Produksi pesanan mengarah kepada persediaan beragam dan banyak. Produksi massal mengarahkan kepada persediaan bisa diatur. Ketiga, namanya proses berproduksi. Proses lama mengarah kepada BDP tinggi. Keempat, daya tahan bahan baku dan produk akhir. Pertama, barang tahan lama mengarah kepada persediaan relatif tinggi. Kedua, barang tahan mengarah pada persediaan relatif rendah. Ketiga, barang musiman mengarah pada persediaan tinggi pada musimnya. Kelima, lama pembelian dan pengiriman. Selanjutnya adalah tingkat perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan barang dagangan memiliki rumus, yaitu inventory turnover sama dengan penjualan bersih dibagi dengan persediaan rata-rata, atau harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Nah, rumus persediaan rata-rata yaitu persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir tahun dibagi 2, sama dengan 365 hari dibagi dengan inventory turnover. Contoh soal. Persediaan barang per 1 Januari 2017 20 juta rupiah. Pembelian selama tahun 2017 sebesar 380 juta rupiah. Persediaan barang akhir tahun 2017 sebesar 40 juta rupiah. Harga pokok penjualan sebesar 360 juta rupiah. Hitunglah inventory turnover dan hari rata-rata barang disimpan di gudang.
inventory turnovernya sama dengan 360 juta dibagi dengan 30 juta, yaitu sama dengan 12 kali. Hari rata-rata barang disimpan di gudang sama dengan 365 hari dibagi dengan 12 sama dengan 30 hari. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kedua, sifat teknis dan sifat produksi. Produksi pesanan mengarah kepada persediaan beragam dan banyak. Produksi massal mengarahkan kepada persediaan bisa diatur. Ketiga, namanya proses berproduksi. Proses lama mengarah kepada BDP tinggi. Keempat, daya tahan bahan baku dan produk akhir. Pertama, barang tahan lama mengarah kepada persediaan relatif tinggi. Kedua, barang tahan mengarah pada persediaan relatif rendah. Ketiga, barang musiman mengarah pada persediaan tinggi pada musimnya. Kelima, lama pembelian dan pengiriman. Selanjutnya adalah tingkat perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan barang dagangan memiliki rumus yaitu inventory turnover sama dengan penjualan bersih dibagi dengan persediaan rata-rata, atau harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Nah, rumus persediaan rata-rata yaitu persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir tahun dibagi 2 sama dengan 365 hari dibagi dengan inventory turnover. Contoh soal. Persediaan barang per 1 Januari 2017 20 juta rupiah. Pembelian selama tahun 2017 sebesar 380 juta rupiah. Persediaan barang akhir tahun 2017 sebesar 40 juta rupiah. Harga pokok penjualan sebesar 360 juta rupiah. Hitunglah inventory turnover dan hari rata-rata barang disimpan di gudang. Jawabannya, rata-rata persamaan BD sama dengan persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir tahun dibagi 2. Persediaan awalnya 20 juta tambah dengan persediaan akhir tahunnya 40 juta dibagi dengan 2. Jadi sama dengan 20 juta ditambah 40 juta sama dengan 60 juta dibagi 2 menghasilkan 30 juta. Nah, inventory turnovernya sama dengan 360 juta dibagi dengan 30 juta, yaitu sama dengan 12 kali. Hari rata-rata barang disimpan di gudang